Dituding menjadi penyebab banjir, puluhan villa dan bangunan Selain dibongkar petugas akibat gabungan tidak di kawasan disiplinnya wisata masyarakat Puncak juga terjadi Cisarua. akibat kepala Bangunan daerah dibongkar dengan seringkali menggunakan melanggar alat aturan Pemerintah berat. Kota tata Jakarta ruang Utara dengan atau selain Dituding akibat menjadi tidak penyebab disiplinnya banjir, puluhan masyarakat villa juga dan terjadi bangunan akibat kepala dibongkar daerah petugas seringkali gabungan di melanggar kawasan aturan. wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang juga dapat menjadi alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara komprehensif, terpadu, efektif, dan efisien. Namun, di dalam pelaksanaan penataan ruang di Indonesia, masih terdapat berbagai macam hambatan dan permasalahan, seperti pemanfaatan dan pengendalian ruang yang belum efektif, belum aktifnya lembaga penyelenggara penataan ruang, sistem informasi penunjang bangunan belum optimum, kesenjangan antar wilayah di Indonesia, potensi konflik pemanfaatan ruang, dan masih banyak lagi. Video kali ini akan membahas dua kasus pelanggaran penataan ruang, khususnya dalam pemanfaatan ruang, yaitu yang pertama, kasus pelanggaran perizinan penggunaan tanah desa di Kelurahan Catur Tunggal Kabupaten Sleman, dan yang kedua, kasus pelanggaran pembangunan di sempadan sungai di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran izin penggunaan tanah desa yang dilakukan oleh PT Destama Putri Sentosa di Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pelanggaran bermula dari permohonan izin atas tanah kas desa oleh PT Destama Putri Sentosa untuk membangun kawasan singgah hijau di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Namun faktanya, developer melakukan upaya menguasai tanah kas desa di Desa Catur Tunggal seluas 16.215 meter persegi dengan ikut dipagari meskipun belum ada izin sewanya. Ketidaksesuaian luas tanah yang dibangun dengan izin pembangunan yang diajukan di awal tentunya merupakan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh PT Destama Putri Sentosa. Selain itu, diketahui juga terjadinya pembangunan perumahan di atas lahan kas desa sebanyak 150 unit rumah. Perumahan tersebut dijual melalui iklan di situs penjualan properti sebagai rumah untuk dijual dan disewakan. Tindakan PT Destama Putri Sentosa tersebut melanggar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 59 khususnya poin A sampai C. Sedangkan pada pasal 60 disebutkan mengenai sanksi bagi pelanggar dengan ancaman sanksi administratif dan pidana. Direktur PT Destama Putri Sentosa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada 14 April 2023 dengan dakwaan memperoleh pemasukan sebesar 2,9 miliar rupiah dari pembayaran sewa atau investasi properti di atas tanah kas desa tanpa izin. Selain itu, Lurah Kelurahan Catur Tunggal juga ditetapkan menjadi tersangka. Penyebabnya karena ada indikasi kewajiban kelurahan melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan tidak dilaksanakan. Dikutip dari Kompas.id 17 Mei 2023, Lurah Kelurahan Catur Tunggal disebut lalai dalam melaksanakan tugas mengawasi pemanfaatan tanah kas desa oleh PT Destama Putri Sentosa dan membiarkan penyimpangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Penetapan kedua tersangka tersebut didasarkan pada pasal 184 ayat 1 KUHP. Sanksi administratif diatur dalam pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa sanksi administratif yang dilayangkan pada kasus ini antara lain peringatan tertulis melalui penerbitan surat teguran kepada kelurahan yang menjadi lokasi perumahan yang dibangun, penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Direktur PT Destama Putri Sentosa Robinson setelah pembangunan menerima somasi dari Gubernur, dan yang terakhir penutupan lokasi yang dilakukan karena perumahan itu dibangun tanpa izin di atas tanah kas desa.
Sedangkan untuk sanksi pidana, berdasarkan studi kasus tersebut terjadi tindak pidana korupsi, sehingga simulasi hukuman berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan studi kasus tersebut, diperlukan evaluasi pengawasan terhadap kinerja pejabat daerah dan juga pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di daerah, terutama terkait kesesuaian dengan izin dan rencana tata ruang, sebagai tindakan preventif sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali. Kawasan Cagar Alam Lembah Anai merupakan kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 381,52 hektar yang terletak di Nagari Singgalang, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan tersebut yaitu berupa kepentingan penelitian dan pengembangan penelitian, pendidikan, serta kegiatan lain yang menunjang budidaya. Sedangkan untuk kegiatan kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan izin kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat dengan memenuhi kegiatan tertentu dan tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Namun, kelompok masyarakat ataupun pihak swasta mulai mengabaikan fungsi utama kawasan dengan pemanfaatan sepadan sungai untuk kegiatan wisata, seperti dibangunnya objek wisata berupa tempat pemandian, kafe, restoran, dan bangunan tempat ibadah pada salah satu dari 3 air terjun di cagar alam ini. Padahal, adanya sempadan sungai memiliki fungsi supaya aktivitas yang berkembang di sekitar sungai tidak mengganggu fungsi sungai, lalu dapat meningkatkan nilai manfaat secara optimal dan menjaga kelestarian fungsi sungai, serta membatasi daya rusak terhadap lingkungan. Untuk sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, seharusnya memiliki paling sedikit 10 meter, 14 meter, atau 30 meter sempadan sungai berdasarkan kedalaman air sungai seperti gambar berikut ini. Bentuk pengalihan atau konversi fungsi lahan dan pemanfaatan lahan dari kawasan hutan menjadi tempat objek wisata seperti kafe maupun restoran nantinya akan menimbulkan permasalahan berupa kerusakan ekosistem. Apalagi ketika hujan, air sungai sering meluap akibat tidak dapatnya sungai menampung derasnya air hujan. Dengan ditambah hilangnya sempadan sungai, maka tidak ada lagi pembatas antara sungai dan daratan yang akan mengakibatkan banjir. Pengalihan pemanfaatan lahan sepadan sungai menjadi objek wisata tentunya melanggar ketentuan umum zona cagar alam yang dimuat dalam Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2022 hingga 2042 pada pasal 103 ayat 3, khususnya poin C yang menyebutkan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam berupa mengurangi, menghilangkan fungsi, dan luas kawasan cagar alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Ayat tersebut selaras dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1950 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu pada pasal 19. Untuk ayat 1 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan pada ayat 3 juga disebutkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Bagi pihak yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang akan diberikan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif telah disebutkan pada Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2022 hingga 2042, yaitu pada pasal 127 dengan rincian arahan sanksi pada pasal 129. Sedangkan ketentuan pidana diatur pada pasal 138, yaitu berupa pidana penjara paling lama dan atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Solusi yang dapat diimplementasikan pada permasalahan kasus ini tentunya adalah berupa penindakan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun air terjun di cagar alam Lembah Anai ini merupakan destinasi wisata yang sangat menarik wisatawan, namun fungsi dan kelestarian kawasan cagar alam sebagai kawasan konservasi harus diutamakan.
sesuai dengan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022, Pasal 127 Ayat 1, sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bertindak secara tegas untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.